Suasana di alun-alun Baghdad pagi itu begitu riuh. Seorang pemikir dari negeri seberang bernama Lucius baru saja memicu kegemparan. Lucius adalah orang yang sangat cerdas, mahir dalam ilmu alam, namun ia memiliki satu keyakinan yang dianggap sangat radikal. Ia tidak percaya bahwa alam semesta ini memiliki pencipta. Bagi Lucius, segala sesuatu terjadi karena kebetulan, atom yang saling bertabrakan, dan hukum alam yang muncul dengan sendirinya tanpa ada tangan Tuhan di baliknya. Khalifah Harun al-Rashid, yang mendengar kabar ini, merasa tertantang dan segera memanggil Abu Nawas. Lucius berdiri di atas panggung tinggi, dikelilingi oleh para cendekiawan dan rakyat jelata. Ia memegang sebutir buah apel. "Lihatlah buah ini," seru Lucius. "Kalian bilang Tuhan yang menumbuhkannya. Tapi aku bilang, apel ini ada karena benih jatuh ke tanah, terkena air hujan yang menguap dari laut, dan nutrisi tanah yang bereaksi secara kimiawi. Tidak ada campur tangan gaib di sini. Alam semesta ini seperti mesin jam yang berputar sendiri tanpa pembuat jam. Semuanya adalah kebetulan yang sangat panjang." Rakyat mulai berbisik-bisik, beberapa mulai ragu, sementara para ulama tampak geram namun kesulitan mematahkan logika Lucius yang didukung pengamatan fisik. Waktu yang dijanjikan untuk debat telah tiba, namun Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Khalifah Harun al-Rashid mulai gelisah. Lucius tersenyum mengejek. "Mana orang yang kalian banggakan itu? Apakah dia takut menghadapi kenyataan bahwa Tuhan yang dia sembah hanya ada dalam imajinasinya?" Sindir Lucius. Tiba-tiba, dari kejauhan, Abu Nawas berlari terengah-engah. Jubahnya berantakan, sorbannya miring, dan wajahnya tampak pucat pasi. Ia naik ke panggung sambil mengatur napasnya yang memburu. Maafkan hamba, Baginda," ucap Abu Nawas sambil membungkuk kepada Khalifah. "Hamba terlambat karena baru saja menyaksikan peristiwa yang luar biasa di tepi sungai Tigris." Lucius tertawa sinis. "Alasan apa lagi ini, Abu Nawas? Apa kau melihat malaikat turun dari langit?" "Bukan, Tuan Lucius," jawab Abu Nawas dengan mata terbelalak seolah masih tidak percaya. "Hamba tadi sedang berdiri di tepi sungai, ingin menyeberang ke sini. Tiba-tiba, hamba melihat sebuah pohon besar tumbang dengan sendirinya. Tanpa ada tukang kayu, kayu-kayu pohon itu membelah diri menjadi papan-papan yang halus dan lurus. Kerumunan menjadi sunyi." Lucius menaikkan alisnya, tertarik. "Lalu," lanjut Abu Nawas, "papan-papan itu terbang di udara, menyusun diri mereka sendiri menjadi sebuah perahu yang indah. Kemudian, paku-paku muncul dari dalam tanah dan memaku papan itu dengan presisi yang sangat sempurna. Terakhir, selembar kain sisa di tepi sungai terbang dan mengikatkan diri pada tiang perahu menjadi layar. Perahu itu jadi dengan sendirinya tanpa disentuh satu manusia pun. Karena terpesona melihat perahu ajaib yang tercipta sendiri itu, hamba jadi lupa waktu." Suasana hening sejenak, lalu Lucius meledak dalam tawa yang sangat keras. Para penonton pun ikut tertawa, menganggap Abu Nawas sudah benar-benar gila. "Hahaha, Abu Nawas, aku kira kau pintar," ejek Lucius sambil memegang perutnya. "Mana mungkin sebuah perahu yang begitu sederhana bisa terbentuk sendiri dari papan, paku, dan layar tanpa ada tukang kayu yang mengerjakannya? Itu mustahil secara logika. Kau pasti sudah mabuk atau sedang melantur." Abu Nawas mendadak tegak. Wajahnya yang tadi tampak panik berubah menjadi sangat tenang dan tajam. Ia menatap mata Lucius dengan senyum kemenangan. "Tuan Lucius," suara Abu Nawas menggema di alun-alun. "Tuan bilang bahwa sebuah perahu kecil yang sederhana sangatlah mustahil bisa terbentuk dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya." Abu Nawas menunjuk ke arah matahari yang sedang bersinar, lalu ke arah pepohonan, dan ke arah tubuh manusia. "Lalu bagaimana mungkin Tuan bisa percaya bahwa alam semesta yang maha luas ini, dengan bintang-bintang yang tak terhitung, pergantian siang dan malam yang presisi, dan tubuh manusia yang sangat rumit ini, bisa terbentuk dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta? Bukankah alam semesta ini jauh lebih rumit daripada sekadar perahu kayu?" Tawa Lucius mendadak terhenti. Ia seolah tersedak oleh kata-katanya sendiri. Seluruh alun-alun yang tadinya gaduh menjadi sunyi senyap. Argumen Lucius yang menyatakan bahwa segalanya adalah kebetulan, baru saja dihancurkan oleh logikanya sendiri. Jika benda kecil butuh pencipta, apalagi benda yang maha besar. Lucius menatap Abu Nawas dengan penuh amarah yang tertahan. Ia merasa dipermalukan oleh sebuah cerita bohong yang digunakan sebagai jebakan logika.
Itu hanya perumpamaan murah, Abu Nawas, desis Lucius. Besok, aku akan membuktikan secara ilmiah bahwa tidak ada tangan yang mengatur nasib manusia. Hari kedua tiba. Lucius tidak lagi berdiri di pasar, melainkan di dalam balairung istana atas undangan Khalifah Harun al-Rashid. Ia tampak lebih siap, membawa beberapa gulungan perkamen berisi catatan pengamatan bintang dan anatomi. Abu Nawas datang dengan tenang, hanya membawa sebuah mangkuk kosong dan sebuah benda kecil di dalam sakunya. Lucius melangkah ke tengah ruangan, suaranya bergema di antara pilar-pilar marmer istana. Abu Nawas, kemarin kau menang dengan perumpamaan perahu. Tapi hari ini, aku ingin bukti yang bisa ditangkap oleh panca indera, tantang Lucius. Jika kau bersikeras bahwa Tuhan itu ada, maka jawablah 3 pertanyaanku dengan bukti nyata. 1. Bagaimana bentuk Tuhan? Sesuatu yang ada pasti memiliki wujud, warna, dan ukuran. Jika kau tidak bisa menunjukkan bentuknya, berarti dia tidak ada. 2. Di mana Tuhan berada sekarang? Jika dia pencipta alam semesta, dia pasti duduk di suatu tempat. Tunjukkan koordinatnya. 3. Apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini juga? Jika dia pengatur segalanya, tunjukkan satu tindakannya yang bisa kulihat langsung. Para menteri berbisik. Pertanyaan ini adalah ujian berat bagi siapapun yang mencoba menjelaskan konsep ketuhanan secara fisik. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba ia mengambil sebuah kerikil kecil dari sakunya dan melemparkannya tepat ke arah dahi Lucius. Pletak! Aduh! Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Teriak Lucius sambil memegangi dahinya yang mulai memerah. Sakit sekali. Abu Nawas memasang wajah polos. Sakit, Tuan Lucius? Benarkah ada rasa sakit itu? Tentu saja ada. Kau tidak lihat aku kesakitan? Bentak Lucius. Kalau begitu, sahut Abu Nawas dengan tenang, tolong tunjukkan padaku bagaimana bentuk rasa sakit itu? Apa warnanya? Apakah dia bulat atau kotak? Berapa ukurannya? Bisakah kau meletakkannya di atas meja ini agar kami semua bisa melihat bentuknya? Lucius ternganga. Rasa sakit tidak punya bentuk fisik yang bisa dilihat. Tapi aku bisa merasakannya. Begitulah Tuhan, jawab Abu Nawas. Ketidakmampuan matamu melihat wujudnya tidak membuktikan dia tidak ada. Rasa sakit itu nyata tapi tak berbentuk. Maka apalagi sang pencipta rasa sakit itu? Lucius masih kesal. Namun ia segera mengejar pertanyaan kedua. Baik, anggaplah dia tak berbentuk. Tapi di mana dia? Sesuatu yang nyata harus punya posisi. Abu Nawas meminta pelayan membawakan sebuah mangkuk berisi susu murni. Ia meletakkannya di depan Lucius. Tuan Lucius, kau tahu bahwa di dalam susu ini terdapat lemak yang bisa menjadi mentega, bukan? Tanya Abu Nawas. Ya, semua orang tahu itu, jawab Lucius. Sekarang, tunjukkan padaku di bagian mana mentega itu berada sekarang? Apakah dia ada di sebelah kiri mangkuk, di sebelah kanan, atau di dasar bawah? Di mana posisi tepatnya? Lucius mengerutkan kening. Mentega itu belum berbentuk. Dia tersebar merata di seluruh bagian susu ini. Kau harus mengaduknya dulu untuk melihatnya berkumpul. Abu Nawas tersenyum lebar. Begitulah keberadaan Tuhan di alam semesta ini, Tuan. Dia tidak duduk di satu sudut kursi seperti seorang raja manusia. Dia meliputi segala sesuatu. Dia ada di setiap atom, di setiap helai daun, dan di setiap napasmu. Kau tidak bisa menunjuk satu titik tanpa ada kehadirannya di sana. Lucius mulai berkeringat dingin. Pintar sekali kau bersilat lidah. Tapi pertanyaan ketiga adalah yang tersulit. Katakan padaku, apa yang sedang dilakukan Tuhanmu detik ini juga? Abu Nawas menatap Lucius, lalu menatap panggung tinggi tempat Lucius berdiri sejak tadi untuk berorasi. Tuan Lucius, agar hamba bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat, hamba mohon Tuan turun dari panggung itu dan biarkan hamba naik ke atas sana. Sebab, jawaban ini harus diberikan dari tempat yang tinggi agar semua orang bisa mendengar. Lucius, karena sangat penasaran, akhirnya turun. Abu Nawas pun naik ke atas panggung, berdiri tegak dengan jubahnya yang berkibar. Kau bertanya apa yang sedang Tuhan lakukan detik ini juga? Tanya Abu Nawas dari atas panggung. Ya. Jawablah, seru Lucius dari bawah. Detik ini juga. Ucap Abu Nawas dengan suara lantang. Tuhan sedang mengangkat derajat orang yang beriman, aku, ke atas panggung, dan sedang menurunkan orang yang sombong dan tidak percaya padanya, kau, ke bawah panggung. Itulah kekuasaannya.
mengubah nasib manusia dalam sekejap mata. Seluruh balairung istana meledak dalam tawa dan tepuk tangan. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Lucius berdiri di bawah panggung. Wajahnya merah padam karena malu. Ia yang tadinya merasa paling tinggi dengan logikanya, kini secara fisik dan mental berada di bawah kaki Abu Nawas. Lucius terdiam. Ia baru menyadari bahwa Abu Nawas tidak menggunakan rumus kimia, tapi menggunakan kehidupan itu sendiri untuk menjawab pertanyaannya. Namun, Lucius belum menyerah sepenuhnya. Ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau memang ahli dalam analogi, Abu Nawas. Tapi besok, aku akan membawamu ke pertanyaan yang paling mendasar." Keesokan harinya, balairung istana kembali sesak. Lucius berdiri dengan senyum menyeringai, merasa telah memegang kartu as yang akan meruntuhkan seluruh argumen Abu Nawas. Baginya, logika Abu Nawas tentang perahu adalah pedang bermata dua. Jika perahu butuh tukang, dan alam semesta butuh Tuhan, maka menurut logika yang sama, Tuhan pun butuh pencipta. Lucius melangkah maju dengan penuh percaya diri. "Abu Nawas," ujar Lucius dengan suara lantang. "Kemarin kau bilang perahu tidak mungkin ada tanpa tukang kayu. Kau bilang alam semesta tidak mungkin ada tanpa Tuhan. Baiklah, mari kita ikuti logikamu itu sampai ke ujungnya. Jika segala sesuatu yang rumit harus ada penciptanya, maka Tuhan, yang kau sebut jauh lebih rumit dan agung dari alam semesta, pasti juga memiliki pencipta. Dan pencipta Tuhanmu pasti punya pencipta lagi, dan begitu seterusnya tanpa akhir. Jika kau tidak bisa menyebutkan siapa yang menciptakan Tuhan, maka logikamu tentang semua harus ada penciptanya adalah bohong besar." Khalifah Harun al-Rashid tampak cemas. Ini adalah pertanyaan yang sering membuat para filosof terjebak dalam lingkaran setan, infinite regress. Abu Nawas tidak tampak bingung. Ia justru sedang asyik memainkan jari jemarinya, seolah sedang menghitung sesuatu. "Tuan Lucius yang terpelajar," sahut Abu Nawas santai. "Sebelum aku menjawab, maukah kau membantuku menghitung sesuatu? Ini sangat sederhana, bahkan anak kecil di pasar pun bisa." Lucius mendengus. "Jangan mengulur waktu. Cepat katakan." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tolong hitung mundur untukku. Mulai dari angka 4. 4, ucap Lucius. "Sebelum 4, tanya Abu Nawas. 3. "Sebelum 3. 2. "Sebelum 2. 1. "Nah," Abu Nawas tersenyum. "Sebelum 1, ada angka apa?" Lucius menjawab dengan nada meremehkan. "Dalam urutan bilangan asli, tidak ada apa-apa sebelum 1. 1 adalah permulaannya." Abu Nawas menjentikan jarinya, membuat suara yang nyaring di balairung. "Tepat sekali. Jika dalam deretan angka yang mati saja kau bisa menerima bahwa angka 1 adalah permulaan yang tidak didahului angka lain, mengapa kau begitu sulit menerima bahwa dalam rantai keberadaan, harus ada satu zat yang menjadi sumber segala sesuatu namun tidak didahului oleh siapapun?" Abu Nawas melangkah mendekat ke arah Lucius. "Tuan Lucius, logikaku tentang perahu tetap berlaku bagi makhluk. Perahu, manusia, dan bintang adalah sesuatu yang ada dari tidak ada, maka mereka butuh pencipta. Tapi Tuhan bukanlah hasil karya. Tuhan adalah Al-Awwal, yang maha awal. Jika Tuhan diciptakan, maka dia bukanlah Tuhan, melainkan hanya makhluk lain dalam rantai yang kau buat. Dan rantai itu harus berhenti di satu titik, atau tidak akan pernah ada apa-apa di dunia ini. Seperti gerbong kereta yang ditarik lokomotif. Gerbong ditarik gerbong lain, tapi di paling depan harus ada lokomotif yang bergerak sendiri tanpa ditarik siapapun. Tuhan adalah lokomotif itu." Lucius terdiam, namun ia masih mencoba mencerna. Abu Nawas menambahkan satu perumpamaan lagi. "Bayangkan kau memesan sepotong roti. Tukang roti bilang, 'Aku akan buatkan jika tukang gandum memberiku tepung.' Tukang gandum bilang, 'Aku beri tepung jika petani memberiku gandum.' Jika petani itu juga berkata dia butuh izin dari orang lain, dan orang itu butuh izin dari yang lain lagi tanpa pernah ada titik mulainya, apakah roti itu akan pernah sampai ke meja makanmu?" "Tidak," jawab Lucius pelan. "Keberadaan alam semesta ini adalah bukti bahwa roti itu sudah sampai di meja. Artinya, rantai penyebab itu sudah berhenti di satu titik, sang penyebab utama yang tidak disebabkan oleh apapun." Lucius merasa kepalanya mulai berdenyut. Logika matematikanya dipukul balik oleh urutan angka yang paling sederhana. Namun,
ia masih punya satu amunisi terakhir yang paling sering digunakan untuk menyerang konsep ketuhanan. Baiklah, Abu Nawas, anggaplah ada penyebab utama. Tapi lihatlah dunia ini, penuh dengan kejahatan, pembunuhan, dan penderitaan. Jika Tuhan itu ada dan Dia Maha Baik, mengapa Dia membiarkan kejahatan terjadi? Ataukah Tuhanmu itu sebenarnya tidak berdaya menghentikan kejahatan? Atau malah Dia sendiri yang menciptakan kejahatan itu? Pertanyaan Lucius kali ini didukung oleh gumaman setuju dari beberapa penonton. Masalah penderitaan dan kejahatan adalah batu sandungan terbesar bagi logika manusia. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menghentikan tangan pembunuh? Jika Tuhan Maha Baik, mengapa Dia membiarkan penyakit menyerang anak kecil? Lucius berdiri tegak, merasa telah memojokkan Abu Nawas di tepi jurang moral. Lucius menunjuk ke arah luar jendela istana, ke arah kerumunan rakyat jelata yang sebagian tampak compang-camping. Abu Nawas, jawablah tanpa berbelit. Jika Tuhanmu menciptakan segalanya, berarti Dia juga menciptakan kejahatan. Jika Dia menciptakan kejahatan, maka Dia tidak maha baik. Dan jika Dia tidak bisa menghentikan kejahatan yang Dia ciptakan sendiri, maka Dia tidak maha kuasa. Lihatlah perang, lihatlah kelaparan. Apakah Tuhanmu sedang tidur saat anak-anak menangis? Jika Tuhan itu ada dan Dia baik, seharusnya dunia ini adalah taman bunga yang sempurna, bukan tempat penuh darah seperti ini. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru meminta pengawal untuk mematikan semua lilin di sudut ruangan itu dan menutup tirai jendela hingga suasana menjadi redup dan suram. Tuan Lucius, panggil Abu Nawas di tengah kegelapan yang remang-remang. Bisa kau jelaskan padaku, siapa yang menciptakan kegelapan ini? Apakah kegelapan itu sebuah benda yang bisa diproduksi atau diciptakan? Lucius mendengus. Tentu tidak. Kegelapan bukanlah benda. Kegelapan hanyalah sebutan untuk absennya cahaya. Kau tidak bisa menciptakan gelap. Kau hanya perlu mematikan cahaya, maka gelap itu akan ada dengan sendirinya. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu ia bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan dingin? Apakah ada ilmuwan yang bisa menciptakan dingin? Tidak, Tuan Lucius. Dingin adalah sebutan untuk absennya panas. Kita bisa menciptakan panas, tapi dingin hanyalah kondisi di mana energi panas tidak hadir di sana. Abu Nawas kemudian menyuruh pengawal membuka kembali tirai. Cahaya matahari kembali masuk, menerangi ruangan. Begitulah dengan kejahatan, Tuan Lucius. Tuhan tidak menciptakan kejahatan sebagai sebuah benda atau zat. Kejahatan adalah sebutan bagi manusia yang di dalam hatinya absen dari kasih sayang dan petunjuk Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Jika Tuhan memaksakan semua orang menjadi baik seperti robot, maka tidak akan ada kemuliaan dalam kebaikan itu. Kejahatan muncul ketika manusia memilih untuk mematikan cahaya Tuhan di dalam dirinya. Jadi, jangan salahkan matahari jika kau memilih masuk ke dalam gua yang gelap. Lucius masih belum puas. Tapi kenapa Tuhan membiarkan orang menderita? Kenapa Dia tidak mengintervensi? Abu Nawas melihat seorang pelayan istana yang memiliki rambut dan jenggot yang sangat berantakan serta kotor. Ia menarik pelayan itu ke depan Lucius. Tuan Lucius, aku punya kesimpulan baru. Berdasarkan teorimu, aku sekarang percaya bahwa tukang cukur itu tidak ada, ucap Abu Nawas serius. Apa maksudmu? Seru Lucius heran. Lihatlah rambut Khalifah yang rapi. Tentu saja tukang cukur itu ada. Kalau tukang cukur itu ada, tunjuk Abu Nawas pada si pelayan yang dekil. Kenapa masih ada orang dengan rambut berantakan dan kutu di kepalanya seperti orang ini? Jika tukang cukur itu ada dan dia baik, seharusnya tidak ada rambut kotor di Baghdad. Lucius tertawa mengejek. Abu Nawas, orang itu berantakan karena dia tidak datang kepada tukang cukur. Bukan karena tukang cukurnya tidak ada. Abu Nawas tersenyum sangat lebar. Sebuah senyuman yang membuat Lucius sadar ia baru saja masuk ke dalam perangkap lagi. Tepat sekali, teriak Abu Nawas. Dunia ini penuh penderitaan dan kejahatan bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena manusia tidak datang kepadanya. Mereka tidak mengikuti aturannya. Mereka tidak menggunakan hati nurani yang dititipkannya. Tuhan adalah tukang cukur yang agung. Namun jika manusia lebih memilih hidup dengan rambut, ego dan keserakahan yang panjang, jangan salahkan Tuhan atas kekacauan yang mereka buat sendiri. Lucius terhuyung mundur. Argumennya tentang penderitaan dipatahkan dengan fakta bahwa manusia sendirilah pemegang kendali atas tindakan mereka. Namun,
Lucius menarik napas panjang. Ia menatap Abu Nawas dengan mata yang menyipit. Jawaban yang luar biasa. Tapi Abu Nawas, ada satu hal yang paling tidak bisa kuterima. Kalian bilang manusia punya jiwa yang akan diadili setelah mati. Tapi secara sains, manusia hanyalah kumpulan daging, darah, dan saraf. Tunjukkan padaku di mana jiwa itu. Jika aku membelah tubuhmu sekarang, yang kutemukan hanya organ, bukan jiwa. Bagaimana kau bisa percaya pada sesuatu yang tidak memiliki tempat di dalam anatomi? Hari terakhir perdebatan besar ini mencapai puncaknya. Lucius berdiri dengan pisau bedah perak di tangannya, sebuah simbol dari keyakinannya pada sains materi. Baginya, manusia hanyalah mesin biologis yang hebat, dan ketika mesin itu mati, maka selesailah segalanya. Tidak ada penumpang bernama jiwa di dalamnya. Lucius menatap tajam ke arah Abu Nawas. Suaranya mengandung tantangan final. Abu Nawas, aku telah mempelajari anatomi dari tabib-tabib Yunani dan Persia. Kami telah membedah tubuh untuk mencari sumber kehidupan. Kami menemukan jantung yang memompa, paru-paru yang mengembang, dan otak yang berdenyut. Tapi tidak ada satupun pisau bedah yang pernah menyentuh jiwa. Jika kau bilang jiwa itu ada dan dialah yang mengendalikan tubuh, tunjukkan di mana letaknya. Jika kau tidak bisa menemukannya di bawah mikroskop atau pisau bedah, maka jiwa hanyalah dongeng untuk menghibur orang yang takut akan kematian. Abu Nawas tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru mengeluarkan sebuah seruling bambu tua dari balik jubahnya. Ia meniupnya sebentar, menghasilkan melodi yang sangat indah dan menyentuh hati, hingga beberapa orang di balairung meneteskan air mata. Setelah berhenti meniup, Abu Nawas menyerahkan seruling itu kepada Lucius. Tuan Lucius, kau baru saja mendengar melodi yang indah, bukan? Sekarang, tolong bedah seruling ini dengan pisau bedah perakmu itu. Cari di mana letak musik itu bersembunyi. Apakah di lubang ketiga? Apakah di dalam rongga bambunya? Belahlah menjadi 1000 keping, dan katakan padaku apakah kau menemukan melodinya. Lucius mengerutkan kening. Itu konyol. Musik bukan bagian dari bambu itu. Musik muncul karena ada udara yang ditiupkan oleh pemainnya. Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk ke arah tubuh Lucius. Tepat sekali, Tuan Lucius. Tubuhmu adalah seruling bambu itu, dan jiwa adalah musiknya. Jantung, paru-paru, dan otakmu hanyalah lubang-lubang pada seruling. Kau bisa membedah seruling itu sampai hancur menjadi abu, tapi kau tidak akan pernah menemukan musik di dalamnya. Namun, tanpa musik, seruling itu hanyalah sebatang kayu mati yang tak bermakna. Abu Nawas melangkah mendekat. Suaranya merendah namun berwibawa. Kau mencari jiwa dengan pisau bedah? Itu seperti mencari cinta dengan timbangan berat, atau mencari pikiran dengan penggaris. Kau menggunakan alat yang salah untuk mengukur sesuatu yang melampaui materi. Jiwa bukan bagian dari tubuh, tapi jiwa adalah pengguna tubuh. Saat jiwa pergi, semua organmu masih lengkap, tapi kau menyebutnya mayat. Mengapa? Karena pemain serulingnya telah berhenti meniup. Abu Nawas memberikan pukulan terakhir yang sangat filosofis. Tuan Lucius, jika kau percaya bahwa manusia hanyalah kumpulan daging dan reaksi kimia tanpa jiwa, maka perdebatan kita ini sia-sia. Karena itu berarti kata-katamu tadi bukan hasil dari pilihan cerdasmu, melainkan hanya reaksi kimia tak sengaja di otakmu, seperti bunyi perut yang keroncongan. Jika kau tidak punya jiwa, kehendak bebas, maka kau tidak lebih pintar dari sebuah batu yang jatuh karena gravitasi. Tapi kenyataannya, kau di sini berpikir, meragu, dan berdebat. Siapa yang sedang berpikir itu? Lucius? Dagingmu? Atau sesuatu yang menggunakan daging itu? Lucius terdiam. Pisau bedah di tangannya perlahan diturunkan. Argumen Abu Nawas tentang pemain seruling meruntuhkan tembok materialisme yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa sains memang bisa menjelaskan bagaimana tubuh bekerja, tapi sains tidak bisa menjelaskan siapa yang menggerakkannya. Lucius menundukkan kepala. Di depan Khalifah dan seluruh rakyat Baghdad, ia berkata, Abu Nawas, aku datang ke sini untuk meruntuhkan langitmu dengan logika bumi. Tapi kau menunjukkan padaku bahwa bumi ini sendiri tidak akan bisa tegak tanpa langit yang tak terlihat. Aku tidak lagi meminta bukti fisik, karena aku merasakannya sekarang dalam getaran suaraku sendiri yang sedang gemetar. Khalifah Harun al-Rashid berdiri dan memberikan tepuk tangan paling meriah.
Ia menghadiahkan Abu Nawas sebuah jubah kebesaran dan sekantong dinar emas. Namun, seperti biasa, Abu Nawas memberikan emas itu kepada pelayan istana dan kembali ke keledainya. Sambil menuntun keledainya pulang, Abu Nawas bergumam, dunia ini memang aneh. Orang-orang sibuk membedah seruling, padahal yang mereka rindukan adalah melodinya. Kekalahan Lucius di balairung istana tidak lantas membuatnya pergi dari Baghdad. Ia kini menjadi sosok yang lebih tenang. Namun di dalam kepalanya, badai pertanyaan baru justru bergejolak. Ia tidak lagi membantah adanya Tuhan. Namun ia mulai meragukan cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Seminggu kemudian, di bawah pohon beringin besar di halaman belakang istana, Lucius kembali mengumpulkan orang. Dan kali ini Abu Nawas duduk di sana sambil mengunyah kacang. Lucius menatap Abu Nawas dengan mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh kebingungan yang tulus. Abu Nawas, buka Lucius. Aku menerima logikamu bahwa ada pemain di balik melodi kehidupan ini. Tapi, ada satu hal yang mengganjal hatiku. Mengapa sang pemain itu begitu pelit memperlihatkan dirinya? Jika Tuhan ingin kita percaya, mengapa dia tidak menuliskan namanya di permukaan bulan dengan huruf yang bisa dibaca semua bangsa? Mengapa dia tidak turun sekali saja ke alun-alun Baghdad dan berkata, "Ini aku, sembahlah aku"? Mengapa dia membiarkan kita menebak-nebak di tengah kesunyian dan kegelapan? Bukankah permainan petak umpet ini hanya akan membuat manusia saling berperang demi membela Tuhan yang tidak pernah mereka lihat? Orang-orang di sekitar bergumam. Pertanyaan ini mewakili jutaan jiwa yang merasa Tuhan itu terlalu jauh dan terlalu diam. Abu Nawas bangkit dari duduknya. Ia tidak langsung menjawab, melainkan mengajak Lucius masuk ke dalam galeri seni milik khalifah. Di sana, tergantung sebuah lukisan pemandangan gurun yang sangat indah, detail, dan tampak hidup. Tuan Lucius, lihat lukisan ini, kata Abu Nawas. Apakah kau yakin ada pelukis yang membuatnya? Tentu saja, jawab Lucius. Garis-garisnya terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Apakah kau melihat pelukisnya di sini? Tanya Abu Nawas lagi. Tidak, dia mungkin sudah pulang atau sedang di rumahnya. Nah, Abu Nawas tersenyum kecil. Bagaimana jika pelukis itu berdiri di samping lukisan ini setiap hari, memegang kuas, dan berteriak kepada setiap pengunjung, "Aku yang membuatnya! Aku yang membuatnya!" Apakah nilai lukisan itu akan bertambah? Atau justru keberadaan si pelukis akan mengganggu keindahan karyanya? Abu Nawas mengajak Lucius keluar kembali ke taman. Ia menunjuk ke arah matahari yang terik. Tuan Lucius, alasan Tuhan tidak menampakkan dirinya secara fisik di alun-alun adalah untuk menjaga nilai kebebasanmu. Bayangkan jika seorang raja ingin mencari tahu siapa di antara rakyatnya yang benar-benar mencintainya. Jika raja itu berjalan di pasar dengan mahkota emas, pengawal bersenjata, dan segunung hadiah, maka semua orang akan bersujud dan mengaku setia. Tapi apakah sujud mereka itu tulus karena cinta? Ataukah mereka bersujud karena takut akan pedang atau rakus akan hadiah? Lucius terdiam, mulai menangkap arah pembicaraan Abu Nawas. Tuhan ingin dicintai oleh manusia yang merdeka, bukan disembah oleh budak yang ketakutan, lanjut Abu Nawas. Jika Tuhan menampakkan dirinya dengan segala keagungan yang tak terbantahkan, maka imanmu bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keterpaksaan. Tidak ada lagi pahala bagi orang baik, karena tidak ada pilihan untuk menjadi buruk di depan Tuhan yang sedang melotot padamu. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah cermin kecil dan mengarahkannya ke arah matahari, lalu memantulkan cahayanya tepat ke mata Lucius. Lucius segera memejamkan mata dan memalingkan wajah. Aduh, silau sekali, Abu Nawas. Hanya pantulan kecil dari matahari yang jaraknya jutaan mil saja kau sudah tidak sanggup melihatnya. Lucius, ucap Abu Nawas lembut. Bagaimana mungkin matamu yang terbuat dari segumpal daging dan air ini sanggup menatap zat yang menciptakan jutaan matahari? Tuhan bersembunyi bukan karena dia tidak ada, tapi karena zatnya terlalu terang untuk matamu yang redup. Dia bersembunyi di balik tirai alam semesta agar kau bisa menikmati hidup tanpa hangus terbakar oleh keagungannya. Dia tidak ingin kau melihatnya dengan mata, tapi dia ingin kau menemukannya dengan akal dan rindu. Lucius menghela napas panjang. Ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Tuhan yang diam, ternyata adalah Tuhan yang sedang memberi ruang bagi manusia untuk menjadi manusia. Namun, Lucius kembali menatap Abu Nawas dengan sebuah ganjalan baru yang lebih berat. Penjelasan yang sangat indah, Abu Nawas. Tapi jika Tuhan ingin kami menggunakan akal untuk menemukannya,
Mengapa dia membiarkan ada begitu banyak agama yang berbeda-beda? Masing-masing mengklaim memiliki jalan yang paling benar. Jika penciptanya satu, mengapa petanya 1000? Bukankah keragaman ini justru membuktikan bahwa agama hanyalah ciptaan budaya manusia, bukan pesan dari sang pencipta yang satu? Pertanyaan Lucius kali ini mengundang gumaman serius dari orang-orang yang berkumpul. Ini adalah pertanyaan yang tajam. Jika kebenaran itu satu, mengapa jalannya tampak bercabang-cabang dan bahkan seringkali saling berbenturan? Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Ia melihat ke arah sekumpulan pedagang dari berbagai bangsa yang sedang bertransaksi di kejauhan. Lucius berdiri di tengah lingkaran. Suaranya mantap. Abu Nawas, jika Tuhan itu esa dan maha bijaksana, mengapa dia membiarkan manusia terpecah dalam ribuan keyakinan? Ada yang menyembah dengan cara ini, ada yang dengan cara itu. Mereka saling mengklaim sebagai pemilik kunci surga yang sah, sementara yang lain dianggap sesat. Jika pesan Tuhan itu penting, mengapa tidak dikirimkan dalam satu bahasa universal yang tidak bisa disalahartikan? Bukankah keragaman ini justru menunjukkan bahwa agama hanyalah hasil dari geografi dan tradisi, bukan dari langit? Abu Nawas tidak langsung berteori. Ia memanggil 3 orang asing yang kebetulan lewat, seorang pedagang dari Persia, seorang musafir dari Romawi, dan seorang pengembara dari daratan Tiongkok. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah buah apel dan menunjukkannya kepada mereka. "Apa nama benda ini?" tanya Abu Nawas kepada orang Persia. "Sid," jawabnya. "Bagaimana denganmu?" tanya Abu Nawas kepada orang Romawi. "Malum," jawab si Romawi. "Dan kau?" tanya Abu Nawas kepada si pengembara Tiongkok. "Pingguo," jawabnya tenang. Abu Nawas kemudian menatap Lucius sambil tersenyum jenaka. "Tuan Lucius, lihatlah. 3 orang ini menyebut benda yang sama dengan nama yang berbeda. Apakah perbedaan nama itu mengubah rasa manis apel ini? Apakah karena mereka berdebat tentang nama, maka apel ini mendadak hilang dari kenyataan?" Lucius mendengus. "Tentu saja tidak. Tapi agama lebih rumit daripada sekadar nama buah." Abu Nawas mengajak Lucius masuk ke sebuah ruangan di istana yang memiliki deretan jendela dengan kaca berwarna-warni. Ada yang merah, biru, dan kuning. Cahaya matahari masuk menembus kaca-kaca itu dan jatuh ke lantai dalam warna yang berbeda-beda. "Tuan Lucius, perhatikan cahaya di lantai itu. Yang satu merah, yang satu biru. Jika ada orang buta warna yang hanya berdiri di bawah cahaya merah, dia akan bersumpah bahwa matahari itu berwarna merah. Begitu pula dengan yang di bawah cahaya biru. Apakah mataharinya ada banyak? Tidak. Mataharinya tetap satu. Namun cahaya yang sampai ke bumi melewati filter, kebudayaan, bahasa, dan zaman yang berbeda-beda. Tuhan mengirimkan pesannya sesuai dengan warna, jiwa dan kebutuhan bangsa tersebut pada masanya. Perbedaan itu bukan pada cahayanya, melainkan pada kaca yang dilewatinya." Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Bayangkan seorang tabib agung, Tuhan. Dia memberikan obat pahit kepada pasien yang demam, tapi memberikan makanan manis kepada pasien yang kekurangan tenaga. Apakah sang tabib tidak konsisten? Tidak. Sang tabib justru sangat bijaksana karena memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasiennya pada waktu yang tepat. Agama-agama yang muncul di sejarah manusia adalah resep-resep dari tabib agung yang sama. Beberapa aturan mungkin berubah karena penyakit manusianya berbeda di tiap zaman, tapi tujuannya tetap satu, menyembuhkan jiwa agar sehat kembali kepada penciptanya." Lucius terdiam sejenak. Ia mulai memahami bahwa keragaman bisa jadi adalah bentuk kasih sayang, bukan kebingungan. Namun, sebuah kegelisahan baru muncul di wajahnya. "Sangat masuk akal, Abu Nawas. Namun, jika semua ini adalah tentang penyembuhan jiwa, lihatlah kenyataan pahit ini. Mengapa banyak orang jahat yang hidup makmur dan berkuasa sampai mati, sementara orang-orang yang taat dan baik justru hidup dalam kemiskinan dan penderitaan? Jika Tuhan itu ada dan adil, mengapa resep kebaikannya tidak membuahkan hasil yang manis di dunia ini? Ataukah keadilan Tuhan itu hanyalah janji kosong untuk menenangkan orang-orang miskin agar tidak memberontak?" Pertanyaan Lucius kali ini adalah jeritan hati banyak orang sepanjang sejarah. Ketidakadilan yang kasat mata seringkali menjadi tembok besar yang menghalangi manusia untuk melihat kasih sayang Tuhan. Suasana di bawah pohon beringin itu mendingin, seolah-olah semua orang sedang menimbang-nimbang nasib mereka sendiri yang malang. Lucius menunjuk arah rumah megah seorang pejabat korup yang terlihat di kejauhan, sementara di depannya ada seorang pengemis tua yang taat sedang menggigil kelaparan.
Abu Nawas, lihatlah dengan matamu sendiri. Jika Tuhan itu adil, mengapa dia membiarkan si penipu itu tidur di atas sutra, sementara orang tua yang jujur ini tidur di atas debu? Kau bilang Tuhan adalah penyembuh jiwa, tapi perut yang lapar tidak butuh filsafat, ia butuh roti. Jika keadilan hanya ada di akhirat, yang belum tentu ada, bukankah itu hanya cara cerdik para penguasa untuk membungkam rakyat agar mereka menerima penderitaan dengan sabar? Abu Nawas tidak langsung mendebat. Ia mengajak Lucius berjalan ke sebuah bengkel pengrajin permadani di sudut pasar. Di sana, seorang pengrajin sedang sibuk menenun permadani besar yang sangat rumit. Abu Nawas membawa Lucius ke sisi belakang permadani tersebut. Di sana, yang terlihat hanyalah benang-benang yang semrawut, simpul-simpul yang kasar, dan warna-warna yang tampak tidak beraturan. Tuan Lucius, lihatlah karya ini, kata Abu Nawas. Sangat berantakan, bukan? Warnanya tumpang tindih, benangnya mencuat ke sana kemari. Apakah kau berani menyebut pengrajin ini bodoh dan tidak punya selera seni? Tentu tidak, jawab Lucius. Aku tahu ini sisi belakangnya. Untuk menilai keindahannya, aku harus melihatnya dari depan. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahu Lucius. Tuan Lucius, saat ini kau sedang melihat dunia dari sisi belakang permadani. Kau melihat simpul yang kasar, ketidakadilan, benang yang terputus, kematian, dan warna yang gelap, penderitaan. Kau protes karena kau menganggap sisi belakang ini sebagai hasil akhir. Padahal, Tuhan sedang menenun sebuah mahakarya keadilan yang utuh. Apa yang kau sebut sebagai kemenangan orang jahat, hanyalah satu helai benang pendek yang belum selesai ditenun. Jika kau melihatnya dari sisi depan nanti, di hari pembalasan, kau akan menyadari bahwa setiap benang hitam penderitaan justru diperlukan untuk membuat warna kebahagiaan menjadi lebih bersinar. Abu Nawas kemudian menunjuk para kuli panggul yang sedang bekerja di pelabuhan Tigris. Tuan Lucius, pernahkah kau melihat seorang majikan yang membayar gaji buruhnya di tengah hari saat pekerjaan baru dimulai? Tidak. Majikan yang adil akan menunggu sampai matahari terbenam dan pekerjaan selesai. Jika Tuhan langsung menghukum setiap orang jahat dan langsung memberi emas pada setiap orang baik di dunia ini, maka dunia ini bukan lagi tempat ujian, melainkan toko kelontong. Orang akan berbuat baik hanya karena ingin kaya, bukan karena cinta pada kebenaran. Keadilan Tuhan itu tertunda, bukan karena dia lupa, tapi karena dia sedang memberi waktu bagi si jahat untuk bertobat dan si baik untuk memurnikan kesabarannya. Lucius terdiam. Perumpamaan permadani itu masuk akal bagi logikanya. Namun, ia kembali mengejar dengan satu lubang logika yang ia temukan. Baiklah, jadi dunia ini adalah ujian dan permadani yang belum selesai. Tapi Abu Nawas, jika Tuhan sudah tahu bahwa si penjahat itu akan memilih menjadi jahat dan berakhir di neraka, mengapa Tuhan tetap menciptakannya? Bukankah lebih baik Tuhan hanya menciptakan orang-orang baik saja, agar permadaninya indah tanpa perlu ada benang hitam yang dibakar di neraka nanti? Pertanyaan Lucius kali ini adalah puncak dari segala kegelisahan intelektual. Ia menyerang langsung ke arah niat Sang Pencipta. Jika hasil akhirnya sudah diketahui, bahwa ada yang akan berakhir di neraka, bukankah menciptakan mereka tetap dilakukan hanya untuk sebuah kesia-siaan yang tragis? Lucius menatap Abu Nawas dengan mata yang berbinar penuh emosi, bukan lagi sekadar debat, tapi sebuah tuntutan akan keadilan. Abu Nawas, jika kau punya benih yang kau tahu 100% akan tumbuh menjadi pohon beracun yang membunuh orang, apakah kau akan tetap menanamnya? Tentu tidak. Jika kau melakukannya, kau dianggap jahat. Lalu, bagaimana dengan Tuhanmu? Jika dia tahu seorang bayi akan tumbuh menjadi tiran yang kejam dan akhirnya disiksa di neraka selamanya, mengapa dia tetap memberinya napas? Mengapa dia tidak menghapus mereka sebelum mereka sempat menderita? Apakah Tuhan butuh penonton di nerakanya untuk menunjukkan kekuasaannya? Bukankah ketiadaan, tidak diciptakan, jauh lebih baik daripada keberadaan yang berakhir dengan penderitaan abadi? Abu Nawas menarik napas panjang. Ia mengajak Lucius berjalan menuju gubuk seorang tukang gerabah di pinggiran kota. Di sana, si tukang sedang memutar tanah liat di atas meja putarnya. Di sudut ruangan, ada tumpukan periuk yang indah, namun ada juga tumpukan pecahan periuk yang retak dan gagal di pojok lainnya. Tuan Lucius, lihatlah tukang ini, kata Abu Nawas. Dia ahli dalam pekerjaannya. Tapi apakah dia tahu bahwa ada sebagian tanah liat yang akan pecah saat dibakar nanti? Tentu dia tahu ada kemungkinan itu, jawab Lucius. Lalu kenapa dia tidak berhenti saja?
Kenapa dia tetap memutar mejanya jika dia tahu akan ada hasil yang gagal dan dibuang ke sampah? Lucius menjawab, karena jika dia berhenti bekerja hanya karena takut pada kegagalan, maka tidak akan pernah ada periuk indah yang tercipta. Kegagalan adalah bagian dari proses penciptaan. Abu Nawas mengambil segenggam tanah liat yang belum dibentuk. Tuan Lucius, Tuhan bisa saja menciptakan dunia yang isinya hanya orang-orang baik. Tapi tahukah kau apa sebutan untuk makhluk yang tidak punya pilihan untuk berbuat salah? Mereka disebut benda mati atau robot. Tuhan ingin menciptakan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar robot. Dia ingin menciptakan manusia. Dan syarat utama menjadi manusia adalah memiliki kehendak bebas, iradat. Kebebasan inilah, mahkota, yang membuat kita lebih mulia dari bintang di langit. Namun, mahkota ini punya harga yang sangat mahal, yaitu kemungkinan untuk memilih yang salah. Abu Nawas menatap Lucius dengan tajam. Jika Tuhan menghapus setiap orang yang akan berbuat jahat sebelum mereka berbuat, maka Tuhan sebenarnya sedang menghapus kebebasan itu sendiri. Itu sama saja dengan seorang ayah yang mengurung anaknya di kamar selamanya agar si anak tidak pernah jatuh atau terluka di jalan. Ayah itu mungkin terlihat menyelamatkan anaknya, tapi sebenarnya dia sedang membunuh potensi hidup anaknya. Abu Nawas melanjutkan sambil menunjuk ke arah tumpukan periuk yang sempurna. Pengetahuan Tuhan bahwa seseorang akan gagal tidaklah memaksa orang itu untuk gagal. Tuhan memberikan tanah liat hidup ini kepada kita. Dia memberikan air, hidayah, dan api, ujian. Keberadaan orang yang gagal, yang masuk neraka, bukanlah tujuan Tuhan, melainkan efek samping dari pemberian kebebasan yang mutlak. Tanpa adanya kemungkinan untuk masuk neraka, maka masuk surga pun tidak ada harganya. Kemenangan hanya ada karena ada kemungkinan untuk kalah. Keberadaan manusia yang gagal membuktikan bahwa Tuhan benar-benar memberikan kita hak untuk memilih, bahkan jika pilihan kita itu menghancurkan diri kita sendiri. Lucius terdiam. Ia baru menyadari bahwa kebebasan adalah pisau bermata dua yang diberikan Tuhan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada manusia. Pertanyaan terakhir Lucius ini adalah benteng terakhir dari keraguannya. Jika manusia menderita karena pilihan, kehendak bebas, lalu bagaimana dengan makhluk yang tidak memiliki pilihan? Suasana di gubuk tukang gerabah itu menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara putaran roda tanah liat yang mendesing pelan. Lucius menunjuk seekor kucing yang sedang pincang karena berkelahi memperebutkan sisa makanan di pasar. Abu Nawas, aku terima argumenmu tentang kebebasan manusia. Tapi lihat kucing itu, atau bayi yang lahir dengan cacat bawaan. Mereka tidak punya dosa untuk dibersihkan, tidak punya kehendak bebas untuk diuji, dan tidak punya akal untuk mengerti hikmah. Mengapa Tuhan yang Maha Pengasih membiarkan penderitaan masuk ke dalam sistem yang tidak bersalah? Jika ini sebuah simfoni, mengapa ada nada-nada sumbang yang menyakitkan bagi mereka yang bahkan tidak tahu cara bernyanyi? Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengambil sebuah kaca pembesar milik sang tukang gerabah. Ia mengajak Lucius melihat ke arah sebuah lukisan dinding yang sangat besar di balairung istana dari jarak yang sangat dekat, hanya 1 inci dari permukaan dinding. Tuan Lucius, apa yang kau lihat melalui kaca ini? Tanya Abu Nawas. Aku hanya melihat noda-noda warna yang kasar, goresan kuas yang tidak beraturan, dan bintik-bintik gelap yang terlihat kotor, jawab Lucius jujur. Apakah itu terlihat indah? Sama sekali tidak. Terlihat berantakan dan menyakitkan mata. Abu Nawas kemudian menarik Lucius mundur hingga 10 langkah. Kini, noda-noda kasar tadi menyatu menjadi sebuah gambar elang yang sedang terbang gagah di atas pegunungan. Tuan Lucius, kesalahan kita adalah mencoba menilai keadilan Tuhan dengan jarak pandang seekor semut. Kau melihat penderitaan hewan atau anak kecil sebagai noda kotor, karena kau hanya melihat satu fragmen pendek di dunia ini. Kau tidak melihat bagaimana penderitaan satu makhluk menjadi jalan bagi kehidupan makhluk lain, atau bagaimana penderitaan di dunia yang singkat ini akan diganti dengan kompensasi yang maha luas di dimensi yang lain. Tuhan tidak berutang kepada siapapun, dan tidak ada satu tetes pun penderitaan makhluk tak berdosa yang akan menguap tanpa diganti dengan ketenangan yang setimpal. Abu Nawas memetik sehelai daun hijau dan menunjukkannya kepada Lucius. Lucius, kau bilang alam ini kejam, karena ada yang memangsa dan dimangsa. Tapi tahukah kau, jika singa tidak memangsa rusa, maka populasi rusa akan membludak, mereka akan menghabiskan rumput, dan seluruh ekosistem akan hancur lebur dalam kelaparan. Kekejaman, yang kau lihat sebenarnya adalah belas kasih Tuhan dalam skala besar,
Mercy, untuk menjaga keseimbangan hidup. Tuhan tidak mendesain dunia ini sebagai taman tidur, tapi sebagai mesin kehidupan yang terus bergerak. Rasa sakit adalah alarm agar makhluk tetap waspada dan bertahan hidup. Tanpa rasa sakit, seekor bayi tidak akan menangis minta susu, dan hewan tidak akan lari dari bahaya. Abu Nawas meletakkan tangannya di bahu Lucius. Suaranya kini sangat lembut, selembut angin sore Baghdad. Tuan Lucius, kau terus mencari cacat dalam rencana Tuhan agar kau punya alasan untuk tidak tunduk. Padahal, bahkan dalam cacat yang kau tuduhkan itu, tersimpan harmoni yang luar biasa jika kau mau melihatnya dengan iman, bukan hanya dengan kecurigaan. Berhentilah mencoba menjadi hakim bagi Tuhan. Mulailah menjadi saksi atas keindahannya. Karena pada akhirnya, bukan Tuhan yang butuh penjelasanmu, tapi jiwamulah yang butuh kedamaian darinya. Lucius terdiam sangat lama. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Pisau bedah logikanya yang tajam kini telah patah, bukan karena dipukul, tapi karena luluh oleh kebenaran yang menyentuh kalbu. Ia akhirnya bersujud di atas tanah, mengakui bahwa di atas segala ilmu pengetahuan yang ia banggakan, ada satu zat yang mengatur segalanya dengan cinta yang tak terukur. Lucius tidak lagi berdebat. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Baghdad sebagai seorang ilmuwan yang religius, menggunakan sainsnya untuk memuji keagungan Sang Pencipta. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke keledainya, berjalan pulang sambil bersiul kecil. Ama,